Halo guys, kenalin aku Intan Kristi dari Universitas Respati Yogyakarta, program studi kebidanan program sarjana. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau membahas sedikit hal yang udah familiar banget di kalangan wanita. Jadi di sini aku mau membahas tentang menjaga kebersihan daerah kewanitaan. Nah, teman-teman di sini pasti berpikir untuk menjaga atau membersihkan daerah kewanitaan cukup dengan menggunakan air saja ataupun sabun saja. Tapi ternyata teman-teman, untuk menjaga atau membersihkan daerah kewanitaan tidak cukup untuk menggunakan air saja. Bahkan kalau kita membersihkan daerah kewanitaan menggunakan sabun, entah sabun mandi ataupun sabun bayi, itu merupakan hal yang kurang tepat teman-teman. Karena apa? Karena kita membutuhkan sabun dengan pH atau derajat keasaman yang sesuai dengan daerah kewanitaan kita. Karena apa? Karena pH daerah kewanitaan kita itu berbeda dengan bagian tubuh kita yang lain. Jadi pH-nya itu lebih rendah, sehingga disarankan untuk menggunakan sabun dengan pH yang sudah ditentukan. Nah, apa sih yang akan timbul kalau kita kurang menjaga kebersihan daerah kewanitaan kita? Nah, yang pertama itu pasti akan terjadi atau menimbulkan bau yang kurang sedap. Yang kedua itu ada yang dinamakan dryness pH atau kekeringan di daerah kewanitaan. Kemudian yang terakhir merupakan hal yang paling sering, paling familiar terjadi pada wanita, yaitu keputihan. Nah, karena di sini keputihan merupakan hal yang familiar banget, jadi di sini aku mau membahas sedikit tentang keputihan. Nah, teman-teman, jadi keputihan itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang paling umum itu disebabkan oleh jamur dan bakteri. Jadi, teman-teman, sebatas apa sih normalnya keputihan itu? Nah, di sini setiap wanita itu daerah kewanitaannya akan mengeluarkan lendir. Nah, lendir ini yang dinamakan keputihan. Tapi keputihan itu ada yang nggak normal dan ada yang normal. Gimana sih keputihan yang normal itu? Nah, keputihan yang normal itu lendirnya nggak disertai dengan rasa gatal, tidak mengeluarkan bau yang kurang sedap, bahkan warnanya bening dengan konsistensi atau jumlah yang tidak sedikit dan tidak banyak. Nah, untuk keputihan yang kurang normal ataupun yang nggak normal itu, lendirnya disertai dengan rasa gatal yang berlebihan, bahkan mengeluarkan bau yang kurang sedap, dan mengalami perubahan warna. Biasanya warnanya itu menjadi putih telur, ataupun putih susu, kekuning-kuningan, kehijauan. Nah, hal ini merupakan udah nggak normal, udah nggak wajar terjadi kalau keputihan mengalami perubahan warna seperti yang saya katakan tadi. Jadi aroma yang dikeluarkan juga itu tergantung dari penyebabnya. Kalau misalnya disebabkan oleh jamur, itu biasanya baunya akan lebih apek. Kalau disebabkan oleh bakteri, itu biasanya baunya cenderung amis. Nah, gimana sih caranya untuk mencegah atau mengatasi keputihan? Jadi teman-teman, daerah kewanitaan kita itu udah lembab. Apalagi kalau kita beraktivitas seperti berolahraga atau beraktivitas yang lain, itu otomatis kelembapannya akan meningkat. Jadi disarankan di sini kita untuk sering mengganti pakaian dalam. Kalau kita sedang menstruasi, disarankan untuk mengganti pembalut 4-6 jam sekali. Kemudian kalau kita sering misalnya habis buang air kecil, itu diusahakan untuk mengeringkan terlebih dahulu daerah kewanitaan kita. Jangan sampai kita langsung menggunakan celana dalam dengan keadaan daerah kewanitaan kita yang masih basah. Nah, hal ini merupakan hal kecil yang sering kita lupakan, sehingga hal ini merupakan faktor yang paling sering memicu terjadinya keputihan. Nah, teman-teman, gimana sih kalau kita udah terlanjur keputihan? Jadi, salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hal kepada diri kita kalau sudah terlanjur keputihan, seperti yang saya katakan di awal tadi, kita harus tepat memilih sabun. Nah, sabun yang diperlukan itu merupakan sabun yang mengandung antiseptik. Karena apa? Karena kalau kita sudah mengalami keputihan, itu tandanya sudah terjadi infeksi di daerah kewanitaan kita. Jadi teman-teman, disarankan untuk menggunakan sabun dengan antiseptik untuk meminimalisirkan atau mengurangi infeksi pada daerah kewanitaan yang menyebabkan keputihan. Nah, sekian dulu yang dapat aku sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih.